Menurut saya ini evolusi yang ya mungkin wajar ya. Memang kita seneng nggak suka dengar berita di media ya ada PHK dan tutup dan segala macam. Tapi bagaimanapun juga ini startup seperti perusahaan biasa. Ada yang sukses, ada yang kurang sukses, ada yang maju terus, ada yang tutup. Ya. Dan kalau boleh kita tahu bahwa ekosistem startup Indonesia itu kan masih relatif muda. Mungkin berdirinya 2010-an gitu ya. Jadi baru 10-12 tahun ya ekosistem startup kita. Dan selama 10-12 tahun terakhir itu naik terus ya, valuasi, traction dan sebagainya. Jadi jika sudah ada tiba-tiba ada koreksi seperti ini yang dipacu oleh makroekonomi seperti perang, inflasi, likuiditas berkurang dan segala. Menurut saya ini sesuatu yang ya kita harus siasati. Ini sesuatu yang unfortunate tapi ya lazim aja di industri bisnis sih. Buat kita sih sebagai investor, jika ada startup yang melakukan langkah-langkah efisiensi, ya kita harus apresiasi karena intinya kan mereka mau survive. Ya. Jadi kalau misalnya langkah efisiensi itu kan macam-macam. Langkah efisiensi itu bisa penundaan produk baru, pengurangan fitur, pengurangan promo, diskon, dan termasuk PHK gitu ya. Tapi ya kita sih yang penting apresiasi aja mereka melakukan langkah pahit supaya perusahaannya tetap survive. Baik, Pak Edi boleh direview nggak kinerja startup hingga semester 1 tahun ini? Seperti apa sih Pak? Ya, kita beda-bedakan ya, startup itu ada yang early stage, yang masih muda gitu ya, yang seed, series A, dan mungkin yang late stage, yang growth stage ya. Jadi tahap pendanaannya sudah series C, series D, series E dan seterusnya gitu ya. Nah ini menurut saya yang di early stage ini ya memang menantang ya. Kenapa? Karena mereka sangat mengandalkan bakar uang. Ya, mereka harus mengandalkan uang investor dan uang investor itu yang dipakai untuk melakukan operasional bisnis. Sedangkan investor saat ini sedang mengurangi investasinya. Tapi kalau yang di growth stage, terutama yang sudah profit atau ada path to profitability, menurut saya bisnisnya justru malah bagus gitu ya. Asal dia bisa mempertahankan bahwa dia profit, cash flow positif dan atau ada path to profitability. Baik, Pak Edi kalau kita bicara soal PHK massal karyawan begitu ya, tadi kan Anda sudah menyampaikan bahwa oke mungkin ini adalah langkah efisiensi dari perusahaan startup. Tapi sebetulnya apalagi yang menyebabkan akhirnya startup PHK massal karyawan ini dan juga ada yang gulung tikar. Anda sendiri melihatnya bagaimana? Ya, ini proses pendewasaan ya. Saya bilangnya proses pendewasaan sebuah startup. Startup ini ya harus lebih harus bisa lebih mengelola dana keuangannya ya. Kenapa gitu? Startup itu baru selesai fundraising, entah itu seed, series A atau series B atau sebagainya. Biasanya kan uangnya banyak tuh. Nah itu mereka jor-joran tuh, rekrut tim, peluncuran produk baru, promo, diskon, ekspansi ke daerah baru dan sebagainya. Nah itu oke aja gitu. Cuman ya kita harus lihat startup itu harus bisa disiplin, lihat apakah ada return on investment-nya atau enggak gitu. Ya jangan sampai terus kemudian duitnya habis gitu kan, terus tiba-tiba minta dana lagi dari investor. Ini saya menganalogikannya seperti ini kita yang orang gajian begini ya, kita kan kalau terima baru dapat gaji kan makan enak terus ya, makan steak dan sebagainya gitu. Giliran udah tanggal tua gitu kan, mie instan 3 kali sehari gitu. Nah startup kan juga jangan sampai begitu juga gitu. Baru dapat fundraising dia jor-joran, tapi fundraising lagi susah, dia harus efisiensi yang drastis. Kalau dikelola dengan baik, seharusnya lebih lebih terkontrol ya pengeluaran maupun pendapatan. Baik, Pak Edi kalau kita lihat begitu ya sebetulnya strategi apa nih yang harus disiapkan oleh perusahaan startup agar tetap bisa maju begitu? Ya, ini kembali lagi pada tahapannya. Saya selalu bilang bahwa startup kalau yang early stage, misalnya seed, series A dan segala macam, nggak apa-apa. Terutama yang B2C, business to consumer, itu memang harus melakukan promo. Ya, karena kalau nggak dikenal. Ya. Beda dengan B2B. Kalau B2B, karena dia menyasar UKM atau korporasi, ya itu berkurang lah, nggak terlalu agresif melakukan bakar uang. Belum lagi B2B2C, ada lagi D2C, direct to consumer, berbagai bisnis model lain-lain. Ini harus dibedakan. Nah,
Nah, kalau menurut saya yang B2C memang harus bakar uang, tapi harus lebih prudent, ya. Tidak hanya jor-joran hanya untuk menaikin top line. Karena investor udah nggak lihat hanya top line. Investor udah mulai melirik bottom line juga. Kalau udah masih berumur 3-5 tahun belum profit, nggak apa-apa. Tapi kalau udah umur 6, 7, 8, atau lebih dari itu, dan belum profit, malah masih jauh path to profitability-nya, kita akan mempertanyakan.